Ya, jadi ini untuk datanya sudah selesai ya. Untuk analisnya nanti saya berikan. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya berbeda dengan analisis yang saya buat itu berarti ada kesalahan di step analisis yang Anda lakukan, nanti bisa ikuti cara yang saya lakukan ya. Nah, ini untuk datanya, di sini ada tiga variabel x1, x2 dan y, kemudian di sini respondennya ada 140 ya. Oke, ini kita copy dulu ya di sini. Oke, seperti ini ya caranya. Kemudian data view, nah kita copy seluruhnya ini. Copy lalu paste di sini. Oke, kita uji sesuai permintaan ya. Jadi untuk requestnya itu seperti ini ya. Nah, ini asumsi klasik, lolos asumsi klasik, kemudian ada uji regresi berganda yaitu TF dan coefficient determinacy atau R square. Oke, kita uji sebagai bonus ya validitas reliabilitas dulu. Analyze, scale, reliability analysis, scale, Kita uji validitas dulu. Analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan ini ya. X1 sampai X1.1 sampai X1.9, kemudian total score ke variabel. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nanti ini yang diperhatikan ya. Nah, yang akhir ini, jadi kalau misalkan ada tanda bintang 2, itu berarti kuesionernya itu valid, atau nilai sig-nya ini, sig to nya ini lebih kecil dari 0,05, artinya valid ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Diperhatikan semuanya sudah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas untuk S1 seperti ini ya. Nah, ini nilainya adalah 0,707 ya, lebih besar dari 0,6, reliable. Oke, untuk X2 juga sama ya, bisa diperhatikan semuanya ini valid. Untuk reliabilitas X2, oke, nilainya 0,742 reliable. Untuk validitas Y bisa diperhatikan ya, ini semuanya valid ya. Untuk reliabilitas ya, nilainya adalah 0,800 ya. Nah, ini reliable. Jadi ini udah lolos uji validitas reliabilitas. Semuanya valid dan reliable. Kemudian kayak kita uji ini ya, regresi dan asumsi klasiknya. Caranya seperti ini, analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan Y ke dependent, kemudian X1 dan X2 ke independent, lalu klik statistik. Kita centang ini ya. Nah, ini collinearity diagnostic untuk uji multicollinearitas, kemudian Debye Weston untuk uji multi continue. Untuk Debye Weston itu auto korelasi ya. Nah, ini auto korelasi menggunakan Debye Weston, continue, kemudian plot. Nah, kita masukkan separate ini ke X, S receipt ya, yang ini ke Y, kemudian kita centang ini histogram dan normal probability plot. Continue, kemudian save ini ya, klik save, kita centang as standardized. Continue lalu klik OK. Oke, kita lanjutkan dulu ya sampai selesai asumsi klasiknya. Kemudian kita uji normalitas dan parametric test, legacy dialog. Ini ya, 1 sampel KS. Nah, kita uji unstandardized residualnya. Oke. Nah, ini adalah uji normalitas. Kemudian kita uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Caranya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini nanti ada res 1 ya, nilai residual kita rubah
residualnya ini ke absolute residual. Caranya seperti ini. Transform ke bit variable. Target variable kita tulis ABS underscore S, kemudian numeric expression kita klik di sini ya, double klik di ABS. Nah, ini. Lalu kita double klik di authorize, oke. Nah ini nanti akan muncul nilai baru ya. Nah, ini ABS res. Nah, kita uji heteroskedastisitasnya. Analyze, regression, linear. Nah ini kita reset dulu ya. Reset, kita masukkan x1, x2 ke sini ya. Kemudian ABS res ke dependent, lalu kita klik OK. Nah ini tidak usah ya, karena ini uji heteros. Nah ini adalah heterosnya, kita beri nama dulu supaya nggak ketukar. Oke, saya jelaskan ya, supaya paham ini ujinya apa aja. Oke, yang pertama asumsi klasik di sini adalah normalitas. Nah ini bisa dilihat asymptotic-nya ini ya, nilainya 0,200, lebih besar dari 0,5, datanya normal. Kemudian untuk uji multikollinearitas. Nah multikollinearitas ini diuji menggunakan nilai VIF. Nah VIF-nya di sini ya. Nah ini VIF-nya ini, jadi VIF-nya ini harus di bawah 10. Ini semuanya sudah di bawah 10 ya. Artinya tidak terjadi multikollinearitas. Kemudian tidak terdapat autokorelasi. Nah ini ya, autokorelasi diuji menggunakan nilai Dubin-Weston. Nah ini nilainya harus lebih besar dari ini, dari DU. Nah ini sudah saya screenshotkan di sini supaya bisa paham ya dengan mudah. Nah ini 1,844. DU-nya di sini adalah 1,7529. Nah, ini lebih besar ya di sini. Artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah uji heteros tadi dilakukan. Nah, heteros itu ini ya, menggunakan nilai sig-nya ini. Jadi sig-nya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini semuanya sudah lebih besar ya. X1 0,081, X2 0,481. Ini lebih besar dari 0,5, artinya di sini untuk asumsi klasik semuanya sudah lolos. Kalau hasilnya berbeda berarti ada yang salah dengan step pengerjaan Anda. Kemudian untuk uji regresi linear berganda kita lakukan yaitu pertama uji T dulu ya. Nah uji T kita lihat di sini. Nah ini adalah uji T, semuanya positif ya. Ini positif. Sig-nya semuanya lebih kecil dari 0,5 artinya signifikan. Ini sig-nya positif signifikan, semuanya berpengaruh signifikan. Kemudian uji F, nah ini uji F ya. Ini juga sama, sig-nya lebih kecil dari 0,5, ini juga signifikan. Kemudian kita lihat nilai koefisien determinasi atau R square. Nah ini R square-nya 0,637. Ini artinya besar ya. Jadi data ini sudah bagus. Semuanya lolos asumsi klasik, kemudian semua hipotesisnya diterima, R square-nya dalam kategori tinggi atau besar. Ya, seperti itu ya. Jadi saya kirimkan datanya ketika sudah dilakukan pembayaran. Terima kasih.